Karena kita makhluk. Allah akan mengajarkan kepada hambanya bagaimana ia ikhlas nerimo. Allah akan memberikan di hati orang ini, karena orang ini mengenal Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, karena orang ini mengenal aulia-aulianya Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan sir, ya, untuk mendapatkan keramat daripada mereka aulia-aulianya Allah Subhanahu wa taala. Terus telinga ini menjadi alat yang manfaat, pandangan mata menjadi alat yang manfaat, dan apa yang dikerjakan amaliyah dijumlahkan Allah Subhanahu wa taala, dihitungkan amalan khair, amal yang baik, dan mendapatkan keridhaan Allah karena ikhlas, mendapatkan wilayah di akhirat, mendapatkan tempat-tempat kedudukan yang mulia. Dia seorang yang memiliki keutamaan di hadapan Allah karena ikhlas. Seorang ini dilihat sepertinya menjadikan orang ini, kok ini orang Masya Allah, menyenangkan hati orang karena ikhlas, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau enggak karena Allah, hati-hati. Nah, segala sesuatu apa yang Allah berikan, segala apa kehidupan kita, semua Allah yang ngatur. Allah yang akan akhirkan hidup kita. Kapan kita hidup, kapan kita mati, Allah yang ngatur segala sesuatunya. Kapan kita akan bisa senang, kapan kita susah, Allah yang ngatur segala sesuatunya. Dan seketika orang ini Allah beri sesuatu, dia ikhlas, Allah akan tambahkan terus kebahagiaan kepada orang ini. Rezeki yang zahir ataupun rezeki yang batin. Ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini dikatakan fi salahi silsilah al-Attasiyah maujudi alfi karamah. Dalam keturunan Al-Attas ini ada macam-macam karamah. Karamah apa? Segala sesuatu tentang karamah itu. Nah, Allah memberikan di zaman nabi-nabi dan rasul-rasulnya Allah mukjizat. Di zaman kita umat Nabi Muhammad karamah. Di zaman rasul-rasul nabi-nabinya Allah, rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa taala itu wahyu. Di zaman kita umat Kanjeng Nabi Muhammad, ulama-ulama itu ilham, dan Allah menerangkan, Allah memberikan cahaya. Al-Quran itu sebagai cahaya yang menerangi seantero alam ini karena di genggaman Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dia Nabi Muhammad. Karena Rasulullah pun membaca ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Dengan apa dikatakan siapa membaca ratib Al-Attas enggak membawa nama Syekh Ali Baros, karena Syekh Ali Baros ini murid kesayangan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Tawasul ke Habib Umar enggak diterima Habib Umar, enggak akan nyampe kepada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Itu ikrar Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Kenapa? Karena karamah, diriwayatkan banyak kisah kekaramahan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Pernah diriwayatkan ratib ini disyarahkan Al-Habib Ali bin Hasan bin Abdullah bin Husain bin Umar sahibul ratib, atau dia punya kitab Al-Ghirtas syarah ratib Al-Attas. Dulu Habib Ali bin Hasan punya cucu Ali bin Hasan bin Ali bin Hasan. Dia tinggal di satu tempat namanya Mashhad. Ini Mashhad ini tempat rampok, tempat apa segala penyamun, segala macam tidak benar. Dulu Habib Umar pernah, jadi zaman keberapanya tuh, Ali bin Hasan bin Ali bin Hasan bin Abdullah bin Husain bin Umar sahibul ratib, generasi keberapa. Dulu Habib Umar jalan dengan Syekh Ali Baros ini. Nah, ketika jalan dengan Syekh Ali Baros, Habib Umar ini buta, nggak bisa ngelihat matanya. Wahai Ali, aku kepingin ke tempat itu. Mashhad maksudnya, ditunjuk Habib Umar ini Mashhad, daerah Mashhad di sana. Kata Syekh Ali Baros, jangan Habib, itu tempat-tempat gak bener, tempat begini. Terus akhirnya Habib Umar tangguhkan, ya sudah. Sambil jalan terus Habib Umar bilang ke Syekh Ali Baros, nanti wahai Ali, anak keturunanku akan ke tempat itu. Terus Habib Umar punya anak Husain bin Umar. Habib Husain bin Umar punya anak Abdullah bin Husain. Habib Abdullah bin Husain punya anak Hasan bin Abdullah. Habib Hasan bin Abdullah punya anak Ali bin Hasan sahib Ghirtas yang syarah ratib Al-Attas.
Habib Ali bin Hasan Said Girtas punya anak Hasan bin Ali. Habib Hasan bin Ali punya anak dua, Ali bin Hasan dan Ahmad bin Hasan. Ahmad bin Hasan itu yang syarah ratib di Jakarta. Habib Umar bin Hud Al-Atas dan Sahibul Mashhad itu leluhurnya Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Atas Pekalongan. Nah, itu Ahmad Ali bin Hasan Sahibul Mashhad. Nah, itu ternyata memang benar Habib Ali bin Hasan Sahibul Mashhad begitu. Jadi karomah, mempunyai karomah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhlas Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, ini harta dunia yang akan membebani manusia sampai manusia ini akan hancur dari badan dunia. Dan kecintaannya kepada dunia, naudzubillah min zalik. Dunia nibanin dia menghancurkan, malah segolongan orang-orang ini hobi dunia akan menemukan kebinasaan la fid dunia la fil akhirah. Karena seharusnya seorang ikhlas dalam hidup. Pandangan mata seorang ini karena Allah memberikan sesuatu yang dilihat orang ini. Di saat seorang melihat sesuatu, gak akan ia tahu yang dia lihat, kecuali Allah menghendaki mata orang ini kepada sesuatu yang dilihat orang ini. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan Nabi SAW, Nabi Muhammad kepada kita umat, litubayyina aninnas, untuk memperhitungkan kita, akankah Allah Subhanahu wa taala menerima amalku? Akankah Allah Subhanahu wa taala ridha kepadaku? Wallahu a'lam. Dia Allah yang ngerti. Tapi demi Allah yang mana Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Seorang ini memandang Nabi Muhammad, seorang ini benar-benar melihat Rasulullah, akan mendapatkan nazarah ilahiyah, akan mendapatkan pandangan Allah. Dan seorang yang ia mendapatkan kesenangan, orang yang mendapatkan kebahagiaan, matanya senang, hatinya senang, gak pernah ngeluh, selalu ikhlas di dalam diri orang ini hidup agama Nabi Muhammad SAW. Terus seorang itu mendapatkan kesusahan, dia berarti nggak mendapatkan jalan, nggak mendapatkan pandangan, nggak mendapat pendengaran apa-apa yang baik. Sedangkan Allah sudah katakan, kuntum khairu ummah, kita umat yang terbaik, yang mendekat kepada Nabi-Nya Muhammad SAW. Yuhibbukumullah, Allah akan berikan keridhaannya, Allah akan memberikan jalan kepada segala sesuatu kebuntuan, kesusahan apa segala macam. Wa yaghfir lakum dzunubakum, maghfirah didapatkan seorang ini karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kesenangan di hati orang ini. Berarti Allah melihat seorang ini karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang mengenali kebaikan karena dia benar-benar ngerti Rasulullah. Seorang mendapatkan kemuliaan karena dia benar-benar mendekat dengan kebaikan. Apa kebaikan itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-Quran ini menerangkan tentang keutamaan Nabi Muhammad. Al-Quran ini menerangkan tentang kuasa Allah Subhanahu wa taala, dan Al-Quran memberikan rahmah kepada seluruh makhluk yang Allah ciptakan. Tumbuh-tumbuhan, An-Namal dikatakan itu semut, An-Nahl itu dikatakan lebah, segala sesuatu. Dan Allah Subhanahu wa taala menghidupkan itu tanam-tanaman itu, tumbuh-tumbuhan itu untuk menunjukkan kebesaran Dia Allah dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan pendengaran Rasulullah, apa yang di hati Nabi Muhammad. Begitu Rasulullah melihat orang saleh, orang ini begitu diperhatikan Allah, ini keridhaan Nabi Muhammad. Inna akramakum indallahi atqakum. Ketika seorang sujud di tengah malam, dia bangun di malam hari. Ketika seorang qiraah Al-Quran, dia bangun di malam hari. Dan salawat nyebut nama Kanjeng Nabi Muhammad SAW di malam hari, itu sesungguhnya waktu yang akan Allah perhitung-hitungkan seumur hidup hamba ini. Dan dia Allah bakal Allah.
Dan itu yang Allah terangkan dalam Al-Quran Al-Karim. Dan di sana rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang mendekat, dia melihat segala rahmat ini. Seseorang yang dikatakan uswah, suri tauladan, yang terbaik Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Dan melihat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan dia Rasulullah Al-Amin. Dan begitu melihat ketenangan hati dengan pandangan itu, begitu mendengar ketenangan hati dengan apa didengar telinga seorang ini, karena Allah subhanahu wa ta'ala membukakan jalan-jalan daripada tempat-tempat, apakah itu waktu ataukah itu tempat, Allah memberikan kesenangan. Dan selalu kita disuruh bersyukur kepada Allah, ikhlas dengan apa segala sesuatu yang Allah tentukan. Dan kematian ini, al-maut, kematian ini yang di saat seorang yang baik sudah barang tentu. Kalau dia orang baik, orang yang senang, dia nggak takut mungkin akan mati. Tapi al-maut ini kematian. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengatur. Ada yang dikatakan kita manusia akan ketemu ajal. Ada yang dikatakan kita manusia akan kita susah. Ada yang namanya kita manusia akan kita senang. Segala macam. Qul bifadlillah. Katakan sama pemberian Allah. Wa birahmatihi. Dan atas rahmat Allah, Nabi Muhammad SAW, fabidzalika falafrahu. Disuruh terus senang. Orang-orang dekat kepada Nabi Muhammad. Gak disuruh susah orang yang mendekatkan hidupnya kepada Nabi Muhammad. Rabiul Awal, bulan Maulud Nabi Muhammad SAW, lahir kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala membentangkan malam? Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan matahari? Dan matahari dan malam itu sesuatu yang kecil di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika Wulid al-Mustafa, lahir Rasulullah, Allah buat bulan itu jadi hitungan di malam hari itu akan berubah menjadi siang. Wallahi demi Allah, besok hari Senin, lusa hari Selasa, terus hari Kamis, Allah tentukan seperti itu karena Nabi Muhammad SAW. Terus begitu akhir zaman, Allah kiamatkan dunia, benar-benar gak ada arti di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Dia yang diperhatikan Allah, Nabi Muhammad SAW, sehingga orang mendekat kepada sunnah Rasulullah karena ia melihat Nabi Muhammad seperti pandangan Allah melihat Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakan andai kita mencintai Allah, ikuti aku. Disuruh Rasulullah katakan untuk kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ya habibkumullah, Allah akan memberikan keridhaan, Allah akan memberikan ampunan, Allah akan memberikan kesenangan hati. Seorang mendapatkan bahagia karena dia ikhlas, dia ridha kepada apa segala sesuatu, dia menerima akan apa-apa segala sesuatu yang Allah berikan kepada seorang hamba ini. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah terus ampunkan dosa, Allah buka segala macam kesusahan, Allah berikan kesenangan, Allah angkat setinggi-tingginya derajat orang ini. Dan Allah subhanahu wa ta'ala khalaqa kulli syai', yang menjadikan segala sesuatu. Dan di saat kita merasakan kesenangan hati, di saat seorang itu dalam kesusahan, di saat seorang melihat apa-apa yang baik, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang ngatur semuanya. Dan hanya seorang hamba kita ikhlas kepada apa ketentuan Allah, ridha kepada apa yang dikehendaki Allah. Karena yang dikatakan ridhallah, keridhaan Allah, ketika Allah melihat seorang hamba ini, berarti Allah menghendaki kebaikan, sesuatu yang Allah berikan kepada seorang ini yang terkadang tidak diberikan kepada yang lain. Dan Allah menentukan kebaikan-kebaikan dan tempat-tempat yang Allah persiapkan di akhirat, tempat-tempat yang baik, karena seorang ini melakukan amal khair, amal yang baik.